Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi teks prosedur dengan pokok bahasan menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Baiklah, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai struktur teks prosedur. Di mana struktur teks prosedur di sini ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum atau tujuan. Ini berisi pengantar atau penjelasan tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua itu adalah langkah-langkah atau inti. Ini berisi langkah-langkah melakukan suatu dengan urut secara bertahap. Yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Ini berisi pengulangan pernyataan untuk meyakinkan pembaca. Bisa juga dengan menggunakan kata-kata demikian, itulah, dengan demikian. Adalah unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan teks prosedur yang pertama itu ada konjungsi atau kata penghubung. Nah, kata penghubung ini digunakan untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, bahkan antar paragraf. Konjungsi yang dipakai dalam teks prosedur adalah konjungsi temporal yang menyatakan urutan waktu. Contoh, setelah, sebelum, lalu, kemudian, selanjutnya, dan lain-lain. Unsur kebahasaan teks prosedur yang kedua itu adalah kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang memiliki keutuhan makna. Jenis kalimat yang ditemukan dalam teks prosedur yaitu kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, kalimat ini dapat dibentuk dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, berapa, dan menggunakan partikel lah dan kah. Nah, kalimat interrogatif ini biasanya terdapat di bagian pernyataan umum, tetapi tidak semua teks prosedur menggunakan jenis kalimat ini. Berikutnya adalah kalimat deklaratif atau kalimat berita, adalah kalimat yang berisi pernyataan. Pada teks prosedur, kalimat deklaratif terdapat di bagian pernyataan. Yang ketiga adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah, adalah kalimat yang mengandung perintah-perintah di dalamnya, termasuk larangan, permintaan, imbauan, dan harapan. Nah, biasanya juga menggunakan partikel kah, lah, dan i. Nah, pada teks prosedur, kalimat imperatif biasanya terdapat pada langkah-langkah. Unsur kebahasaan teks prosedur yang berikutnya itu adalah perba atau kata kerja. Pada kalimat, umumnya perba digunakan sebagai predikat. Bentuknya dapat berupa kata seperti makan, memakan, dimakan, atau bisa juga dalam bentuk kelompok kata seperti sedang makan, dapat dimakan, sudah dimakan. Nah, dalam teks prosedur, perba yang digunakan adalah perba material dan perba tingkah laku. Perba material yaitu perba yang mengacu pada tindakan fisik seperti mengiris, menggoreng, dan mengangkat. Perba tingkah laku yaitu perba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal, bukan dalam tindakan fisik. Contoh, memahami, menyetujui. Unsur kebahasaan teks prosedur yang keempat itu adalah kata teknis. Kata teknis adalah
kata-kata atau istilah-istilah yang ada hubungannya dengan topik yang sedang dibahas. Contoh, ketika kita membahas topik tentang ekonomi, maka kata teknisnya adalah pembukuan, saldo, pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain. Demikianlah pembahasan materi tentang teks prosedur kali ini. Kita berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya, tentunya dengan pembahasan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.